Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti. NIM 2010417107. Kelas A1, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis tentang yang berkaitan dengan buku Analisis Lingkungan Bisnis dan berkaitan dengan video yang ada di Simple. Kasus mengenai the news of the world dari halaman 246 sampai 252 di buku Analisis Lingkungan Bisnis. Soal nomor 1, ringkas isi kasus tersebut. Kasus tersebut berawal dari skandal yang melibatkan The News of the World yang reporternya selama bertahun-tahun dituduh melakukan peretasan telepon staf keluarga kerajaan, membayar polisi agar memperoleh informasi untuk dijadikan cerita, dan melakukan tindakan mencurigakan. Tutupnya The News of the World dimulai ketika munculnya surat kabar saingan, yaitu The Guardian, yang memperoleh informasi tentang The News of the World yang berasal dari jurnalisme investigatifnya sendiri. Pada kasus tersebut, meledak ketika terungkap bahwa wartawan telah meretas ponsel seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang yang telah diculik dan kemudian ditemukan terbunuh. Itu menyebabkan terjadinya penangkapan, pemukulan terhadap Rupert Murdoch dan putranya James yang dilakukan oleh komite parlemen, sehingga terjadinya pengunduran diri beberapa mantan editor surat kabar. Dilakukannya penyelidikan ekstensif dan litigasi, dan kemungkinan dilakukan tuntutan pidana. Biro Investigasi Federal di Amerika Serikat memulai penyelidikan terhadap surat kabar News Corporation saat skandal itu berkembang, dan kisah selengkapnya hanya akan diketahui setelah investigasi selesai dan kasus-kasus tersebut dituntut. Soal nomor 2, kasus mengenai apa dan apa yang dipelajari dari kasus tersebut. Kasus ini mengenai peretasan telepon seluler penduduk Inggris yang terkemuka, membayar polisi untuk memperoleh informasi untuk dijadikan cerita, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang mencurigakan. Yang dapat dipelajari dalam kasus ini yaitu di mana dalam menyelesaikan masalah ditangani dengan baik. Soal nomor 3. Jawablah 5 pertanyaan yang terdapat di akhir kasus. Soal nomor 1 atau pertanyaan nomor 1, intensif apa yang membuat reporter di The News of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita? Apakah praktik-praktik ini mungkin tersebar luas di industri pada saat itu? Reporter di The News of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita untuk memperoleh informasi untuk dijadikan cerita, membuat reporter melakukan tindakan-tindakan lainnya yang mencurigakan. Kematian surat kabar The News of the World dimulai ketika munculnya surat kabar saingan. Dan pastinya praktik tersebut tersebar luas di industri saat itu. Soal nomor 2. Haruskah news mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukum dari tahun 2000-an? Seharusnya tidak. Bagaimanapun,
Menyembunyikan tuntutan hukum pasti ke depannya diketahui oleh semua orang. Soal nomor 3. Pada tahun 2011, apakah News Corporation harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Ya, sebenarnya harus. Karena jika perusahaan luar yang menyelidiki dan memeriksa kembali bukti-bukti tersebut mungkin akan lebih akurat. Karena perusahaan luar negeri yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan pasti akan benar menyelidikinya. Soal nomor 4 atau pertanyaan nomor 4, apakah yang harus dilakukan News Corporation ketika skandal itu terungkap? Dan apa yang harus dilakukannya sekarang? Yang harus dilakukan yaitu News Corporation mengumumkan penyelidikan internal yang dikatakan akan independen dan memiliki wewenang untuk memaksa karyawan memberikan informasi. Dan yang harus dilakukan sekarang, News Corporation harusnya meminta bantuan kepada firma hukum luar negeri untuk menangani kasus tersebut. Pertanyaan nomor 5. Haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Harus, karena Rupert Murdoch terungkap atas kasus penyadapan telepon di News of the World. Hal itu membuat reputasi perusahaan hancur dan membuat tekanan sejumlah saham atas batalnya rencana akuisisi seluruh TV berbayar menjadi kesepakatan terbesar dalam sejarah News Corporation. Selanjutnya soal yang berkaitan dengan video. Soal nomor 1. Siapa pembicara dalam ketiga video tersebut? Pembicara dalam video pertama dan kedua adalah Maya Rasman. Yang ketiga adalah M. Ikhwan. Soal nomor 2. Ringkasan atau isi dalam ketiga video tersebut. Video pertama membahas tentang prinsip media online. Berita seringkali diartikan sebagai peristiwa. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini menarik perhatian orang. News itu harus memiliki elemen of surprise. Maksud dari elemen of surprise adalah dia harus extraordinary. Terdapat 5 sifat berita. Berita harus akurat, berita harus lengkap, adil dan berimbang, objektif, tidak terpengaruh sudut pandang jurnalis, ringkas dan jelas, mudah dimengerti, hangat, yaitu terbaru. Unsur berita. Berita harus mengandung unsur dari 5W plus 1H. What, when, where, who, why, how. Nilai berita. Nilai sebuah berita ditentukan oleh beberapa indikator, yakni timeless, proximity, impact, promotion, conflict, human interest, audity, and currently. Video kedua membahas tentang jenis artikel, media online. Bentuk media online ada 2. Tulisan, meliputi berita langsung, secara mendalam, investigasi, fitur, dan editorial. Multimedia yang termasuk di dalamnya foto atau slide foto, grafis, infografik, audiovisual. Jenis-jenis berita. Straight news terdiri dari 2, yaitu hard news, jenis berita yang penulisannya lugas dan langsung ke pokok persoalan, karena harus segera diketahui masyarakat. Soft news, berita yang informasinya ringan, biasanya tidak terbatas oleh waktu, bertujuan untuk menyentuh sisi humanis atau menghibur pembaca. Independent news,
merupakan suatu laporan yang mendalam tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Investigative news merupakan laporan hasil penelusuran dari sebuah masalah. Biasanya liputan dimulai dari asumsi atau anggapan bahwa ada sesuatu yang salah satu atau seseorang telah melakukan suatu pelanggaran. Feature hasil reportage mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati atau empati pembaca. Penulisan tidak berkaitan dengan waktu dan formasi 5W plus 1H. Editorial artikel utama pada sebuah surat kabar yang menjadi pandangan redaksi atas peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Video ketiga membahas tentang berita, jenis, nilai berita, dan news judgment. Berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khayal pendengar. Esensi berita meliputi aktual, dalam kurung baru atau hangat, faktual, penting, menarik. Rumus berita sama dengan F ditambah NB. Tidak semua fakta bisa dijadikan berita, kecuali fakta yang mengandung nilai berita. Dan tanpa nilai berita, fakta tidak akan jadi berita. Jenis-jenis berita, jenis-jenis media massa. Yang pertama, cetak sifatnya dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Kedua, radio sifatnya dapat didengar bila siaran. Yang ketiga, televisi sifatnya dapat dilihat dan didengar. Yang keempat, internet sifatnya tidak terikat waktu dan ruang. Jenis-jenis berita ada 3, yaitu berita keras, berita ringan, berita mendalam. News judgment. News judgment adalah kemampuan untuk memutuskan atau menentukan kesimpulan atas sebuah fakta berdasarkan nilai berita. Soal nomor 3. Apa yang Anda pelajari dan pahami dari menonton video tersebut? Yang dapat saya pelajari dari menonton video tersebut adalah bahwa berita merupakan sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khayal pendengar. Media berita harus bersifat akurat, lengkap, penting, aktual, ringkas, jelas, hangat, dan pastinya menarik. Dan dalam media berita, tidak semua fakta bisa dijadikan berita, kecuali fakta tersebut mengandung nilai berita. Baiklah, sekian tugas-tugas yang telah saya jawab dan saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.